Nah, jadi chapter 8 ini bagian dari buku Garcia ini bicara soal TCP/IP ya. Ini tulang punggungnya internet sih. Jadi seluruh paket routing, setiap mesin ada alamat tertentu itu bertumpunya di teknologi ini ya, TCP/IP. TCP/IP-nya di layer 4 transport, lalu IP-nya di layer 3 ya, internet eh, internet layer, network layer. Nah, jadi makanya ada gambar seperti ini ya, yang ada di gambar 81 dari buku Garcia ya. Jadi di layer 4-nya basically mungkin yang umum ada dua pilihan ya, bisa TCP, bisa UDP. Kalau UDP yang connectionless, TCP connection oriented. Kalau di layer 3-nya basically semua bertumpunya pada IP ya, karena ini yang melakukan mekanisme addressing dan routing. Terus di bawahnya bisa bisa berbeda-beda lagi ya. Jadi ini perekatnya seluruh internet. Nah, lalu karena ini beda layer ya, tapi terkait erat, jadinya seringnya disebutnya TCP/IP. Tapi dari sisi paket data, berarti dari atas ini aplikasi misalnya HTTP, nanti sampai ke layer 4 dibungkus sama TCP header, sehingga ini bisa buat mekanisme-mekanisme untuk handshaking, untuk flow control dan lain sebagainya. Terus habis itu seluruh data yang dari layer 4 ini dienkapsulasi lagi dengan IP header. Ini isinya alamat-alamat, IP address, lalu turun sampai bawah nih Ethernet header yang paling bawah di daerah data link dan physical gitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan lagi layering itu berfungsinya seperti apa. Nah, terus kita sampai kepada addressing. Nah, ini basic banget ya. Bagaimana mengalamatkan satu mesin di dunia internet. Itu yang versi klasik itu IPv4 itu 32 bit ya. Jadi konfigurasinya seperti ini. Ada 4 kali 8 bit. Sehingga ditulisnya itu selalu dalam titik angka yang 4 kelompok ini ya. Masing-masing kelompok itu 8 bit ya. Jadi ini 128 ya. Ini bisa sampai 255 ya kalau full satu semua. Tapi ini 1 terus 07 itu 128, terus ini 135, ini 68, ini 5. Ya, jadi dengan demikian jumlah mesin dengan panjang alamat ini juga udah tertentu ya, karena 2 pangkat 32, tapi yang alamat yang di ujung-ujung itu nggak boleh dipakai ya biasanya. Jadi alamat yang 0 semua itu buat broadcast, alamat yang 1 semua itu juga udah fix terdefinisi ya. Jadi kalau kita punya ruang yang bisa 2 pangkat 4 ya, 16 alamat, berarti kita tuh cuma punya 14 alamat yang ujung-ujungnya itu nggak boleh dipakai karena udah ada ketentuan tertentu begitu. Nah, lalu bacanya gimana dengan subnet mask ya? Jadi alamat IP ini ada dua bagian, network ID ini mesin itu tergabung pada network yang mana, lalu host ID itu alamat mesinnya. Ya, jadi kalau mesin di salah satu gedung di UPH menempati alamat network tertentu, misalnya gedung gedung B gitu ya. Tapi di gedung B itu banyak mesin ya, mungkin 100 mesin lebih. Maka masing-masing itu dapat host ID masing-masing. Tapi networknya adalah network yang mengindikasikan gedung B gitu misalnya. Pada kenyataannya mungkin di gedung B ada beberapa network kali. Karena ada sub network yang dibagi-bagi ya supaya nggak tiba-tiba semua ratusan komputer ada di network yang sama. Lalu kalau ada masalah terlalu banyak network langsung banyak komputer langsung terimbas gitu aja. Nah, membaginya itu seperti apa? Pakai subnet mask. Ya, jadi basically kita tuh mau tahu di alamat address yang panjangnya 32 bit itu bagian mana yang alamat network, bagian mana yang alamat mesin. Nah, alamat network itu selalu yang di bagian depan. Alamat mesin itu selalu yang di bagian belakang. Jadi makanya di subnet mask itu kita lihat rangkaian 1 sama 0 ya. Begitu. Jadi ini masking ya istilahnya ya. Kalau masking itu artinya sebenarnya pola ini nanti ditempelkan ke IP address-nya. Jadi IP address-nya misalnya tertentu ya. Ini ya contohnya ya 150, 100, 12, 176.
Ya, lalu binernya seperti ini ya. Ini kalau misalnya bingung apa substitusi binernya pakai kalkulator yang ada apa modus biner dan modus desimal, ini bisa dengan mudah switching ya dari biner ke desimal. Nah, lalu kalau dia subnetworknya adalah ini 150, 112, 128 ya. Artinya eh, dia dibagi menjadi alamat-alamat yang besarnya 128 bongkahannya, satu bongkah ya. Lalu ada mesin yang di tengah-tengah network ini alamatnya 176. Ya, jadi maka subnetworknya ya ini 150, 112, 128 nih binarnya seperti ini. Dan kita lihat network 128 ini di ujungnya nol semua nih. Ya, jadi sebenarnya subnet masknya yang seperti ini nih. Ya, karena belakangnya 128 ini nol semua, ini menandakan ini alamat mesinnya ini adalah 7 bit yang terakhir ini. Sedangkan alamat networknya adalah apa ini 30 20, jadi 32 kurang 7 ya, 25 bit yang depan ini ya, 24 tambah 1 ya, jadi 25 bit yang depan ini menunjukkan alamat networknya dengan menolkan semua 7 bit yang ada di belakang. Gitu. Jadi seolah-olah alamat ini pola 110 ini maskingnya itu ditempelkan ke alamat 150, 112, 176. Lalu bagian yang kena 0 itu adalah alamat mesinnya. Bagian yang kena 1 adalah alamat networknya. Gitu ya. Jadi idenya masking adalah, makanya subnet mask selalu ditulis di bawah IP address ya. Ada IP address, terus di bawahnya ada subnet masknya biasanya. Jadi kalau ditempelin ke atas, yang 0 itu alamat mesinnya, yang 1 itu alamat networknya. Nah, jadi kalau alamat, jadi kalau ini kan angka 1 terus 07 kali ini 128. Berarti alamat yang mesin yang bisa dipakai adalah 129, 130, 131, 132, termasuk 176. 176 adalah bagian dari network ini. Ya, karena kalau ini full, maka satu semua alamat apa mesinnya itu berarti dari 128 sampai 255 yang kita bisa pakai. Makanya bisa ada mesin yang alamatnya 176 di sini. Ya, tapi berarti kalau alamat 1 sampai 127 itu network lain. Ya, karena itu adalah pada saat yang apa bit yang ini tuh 0 subnet masknya. Subnet masknya tetap sama ya, tapi berarti dia networknya berbeda ya, karena alamat mesinnya itu cuma 7 bit yang di belakang. Kalau satu bit ini yang ngikut ke 25 bit yang depan ini beda, maka itu networknya beda tuh. Termasuk di sini berarti alamat yang 1 sampai 127 itu di network yang berbeda. Ya, mungkin mungkin segitu dulu kali. Bingung nggak? Masih bingung nggak? Itu yang satu di bagian paling belakang itu pasti satu ya Pak ya? Maksudnya yang di bagian alamatnya. Kan alamat itu 7 bit. Terus yang satu di depan itu Di dalam kasus yang ini alamat mesinnya 7 bit ya. Tapi katakanlah ruangan saya kecil ya. Saya tuh nggak perlu 120 alamat lebih gitu ya. Saya cuma perlu, katakanlah ruangan saya cuma ada 20 komputer gitu ya. Kalau 20 komputer maka apa kalau 4 bit nggak cukup sih. Saya 5 perlu bit. 5 bit, iya. Berarti subnet masknya ini 5 bit yang belakangnya 0. Jadi 3 bit yang depan ini 1. Sehingga jadi alamat mesin saya itu kalau di salah satu network bisa antara 1 sampai 31 gitu ya. Terus alamat yang berikutnya adalah 32 sampai 63 gitu ya. Jadi saya tuh sebenarnya membelah-belah alamat itu menjadi kelompok subnetwork yang lebih kecil dengan mendefinisikan subnet mask saya begitu. Sehingga si router itu kalau baca subnet masknya dia tahu ini sebenarnya masih di network yang sama atau udah di network yang lain. Terus atau dia mesti ngincer ke network yang mana gitu. Dengan setiap kali bacanya tapi dua.
baca IP address-nya sama baca subnet mask-nya. Karena supaya tahu bagian yang apa alamat network sama alamat mesin yang mana harus baca subnet mask-nya. Gitu ya. Terus di lecture notes ini ada informasi ini ya. Zaman dulu pembagian IP address itu berdasarkan kelas ya. Jadi misalnya kalau kelas A zaman dulu itu host ID-nya panjang nih. Ini jadi kelas yang besar-besar. Network ID-nya kecil aja. Ini 8 bit yang paling depan. Tapi nolnya nggak boleh dipakai juga. Karena nolnya ini yang menandakan ini kelas A. Gitu ya. Kalau kelas-kelas yang lain, angka yang paling depannya 1 tuh. Jadi ini kelas-kelas yang paling gede ya. Ini berarti ada 24 bit di belakang ini alamat mesin semua. Mesinnya banyak banget gitu ya. Tapi kebanyakan organisasi nggak butuh ya alamat mesin sebanyak ini gitu kali. Ya jadi terus ini pembagiannya nggak fleksibel ya. Memang sederhana ya. Jadi kalau kelas B misalnya dua kelompok yang depan ini sampai bit ke-16 ini network ID, terus 16 bit yang belakang ini host ID gitu ya. Tapi ini juga masih cukup besar ya kelas B. Terus kalau kelas C cuman yang di bagian belakang ini aja berarti 255 ya alamat maksimumnya ya. Jadi 200-an komputer ya. Nah kalau 200-an komputer organisasinya agak gede, mungkin mulai nggak cukup gitu ya. Jadi rata-rata organisasi mungkin ada di antara kelas C sama kelas B, terus sisanya mungkin nggak terlalu berguna gitu ya. Jadi apa alamat yang pakai kelas-kelas kayak gini ini nggak efisien gitu ya. Makanya akhirnya orang beralih ke main pakai subnet mask itu karena kalau gitu saya bisa fleksibel ya. Oke lah sebagai organisasi saya bisa reservasi ya alamat IP address saya berapa bit itu dari belakang ya. Terus habis itu di dalam organisasi saya di setiap gedung atau apa saya bisa pecah-pecah lagi jadi subnet mask dengan mengatur ini konfigurasi subnet masknya ini supaya saya tahu networknya itu yang mana gitu. Saya bisa pecah-pecah lagi gitu. Ya jadi uh, ya mudah-mudahan sih lebih paham ya. Tapi kalau kapan-kapan bingung lagi bisa dibaca lagi ini pelan-pelan lecture notes-nya. Uh, di Garcia ada penjelasan yang lebih panjang, tapi mungkin lebih ribet. Di sini mungkin lebih sederhana. Baca beberapa paragraf, mudah-mudahan ingat lagi sih. Ya. Nah, ya jadi mengulangi yang tadi ya, dengan alamat network ini ya 12128, maka host yang terkoneksi dalam shard network ini IP address-nya range-nya adalah dari 129 sampai 254. Karena alamat yang 128 itu sebagai apa identifikasi network besarnya dan alamat 255 itu untuk broadcast ya jadi nggak boleh dipakai. Yang pas di 0 semua itu 128 nggak boleh dipakai, yang di pas 1 semua juga nggak boleh dipakai 255 gitu ya. Jadi range alamatnya 129 sampai 254 gitu. Nah, lalu ini ada gambar situasi routing tertentu ya. Jadi misalnya ini ada jaringan, terus ada jaringan yang berbeda, terus ada 3 jaringan, tapi dihubungkan oleh 2 router ya, R1 dan R2. Lalu ada beberapa mesin di sini, ada mesin 1 ini, host 1, host 2, host 3, host 4 sama host 5 gitu ya. Lalu setiap router ini punya routing table ya, dia tahu network mana yang nempel ke gate yang mana. Ya jadi gate 150, 100, 12, 129 ini nempel ke network 12.128 ini. Ya, yang di dalamnya ada mesin 12176 dan mesin 12154. Ya. Nah, jadi kalau dari mesin ini misalnya ngelempar data terus nyampe ke router 1 ya, katakanlah ngincer network yang 15 ini 15.0 ya. Maka si router 1 ini akan baca di tabel routingnya dia. Akan cari kalau mau ngincer 15.0 harus lempar kemana gitu ya. Dan di tabel routingnya R1 ini nanti akan kelihatan bahwa oh kalau mau ngincer 15.0 dia harus lewat pintu router 2 ini yaitu 150 100 12 1. Ya, jadi dia lempar paket data yang dari sini nih dilempar alamatnya ke 12.1. Karena di R1 ini ada routing table-nya itu. Ya, dan routing table-nya diupdate-nya pakai metode apa bisa
macam-macam ya. Bisa pakai Bellman Ford, bisa pakai Dijkstra gitu ya. Pokoknya dia punya routing table-nya gitu. Ya. Nah, lalu ini dikasih lihat juga routing table di R2. Ya, jadi kalau di mesin Unix atau Windows juga ya ada apa fungsi netstat, misalnya status network ya, itu bisa kelihatan routing table yang seperti ini. Ya, jadi misalnya di setiap routing table selalu ada default gateway ya. Default ini adalah kalau saya nggak tahu mau dilempar kemana, pokoknya lemparnya ke sini, gitu ya. Tapi di sini juga kelihatan kalau mau ke 15.0 lewat mana? Lewat 15.54. Jadi kalau kita lihat di sini R2, kalau mau lempar ke 15.0, R2 tahunnya lewat 15.54 karena ini pintunya nih, gate-nya dia yang connect ke 15.0. Ya, jadi kalau saya punya jaringan 15.0 ini, mesin-mesin di semua yang nempel ke sini selalu 15 titik sesuatu karena nempel ke network yang sama. Demikian juga R2-nya nih, pintu yang nempel ke sini harus 15 titik sesuatu juga. Dan dalam hal ini 15.54. Ya, jadi si R2 kalau dia terima paket dari R1 terus bilang mau ngincer 15.0, dia langsung lempar ke 15.54 karena dia tahu pintunya ke 15.0 adalah 15.54. Kalau dia terima dari network bawah, ngincer ke yang tengah ini 12.1, dia akan lemparnya ke 12.1 nih ya. Jadi misalnya dari bawah mau ngincer ini 12.55H4, dia pasti lemparnya ke R2. Kalau di bawah ini semua mesin pasti lempar ke R2. Ya, karena semua taunya yang ngerti jalan adalah R2 gitu ya. Jadi router itu adalah kayak pemandu jaringannya. Semua mesin yang di sini H1, H2 akan lempar datanya ke R1. R1 ini yang bisa ngelempar paket ke jalan yang lain. Gitu ya. Jadi si R1 ini nanti akan buka paket datanya, lihat IP address-nya, terus lihat destinasinya. Ternyata kalau destinasinya di network yang lain, dia akan lempar ke ke pintu yang sesuai ya, dan R1 ini tahu kalau mau mencapai 15.0 lewat 12.1 gitu misalnya. Ya, jadi dengan cara buka, lihat IP address, lihat destination, cocokin sama destination, itu setiap destination punya next hop-nya apa. Kalau nggak tertera di next hop, berarti dilempar ke defaultnya 12.4 untuk R2 gitu ya. Dan dengan cara itu setiap router mengerjakan tugasnya masing-masing, baca table routingnya masing-masing, lempar paket datanya masing-masing, lama-lama paket datanya sampai ke tujuan gitu. Karena nanti beredar di network yang sesuai dengan mesin yang dituju. Lalu mesinnya lihat ya, karena tergabung di kabel Ethernet yang sama, lihat paket itu, terus dia lihat, oh paket itu buat saya, gitu ya, terus diambil. Karena begitu dia lihat paket itu, dia buka sampai layer 3, dia tahu paket itu sebenarnya buat saya atau buat orang lain. Kalau buat dia naikin ke layer yang lebih atas lagi, ke layer aplikasi gitu. Ya, jadi cara kerjanya IP address tuh begitu sih. Ya, sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau yang network interface yang EMD itu apa ya, Pak ya? Sebentar, yang mana itu ya? Di tabelnya juga Pak tadi. Oh, ini biasanya eh, penamaan sih. Kadang kalau Ethernet ETH berapa gitu ya. Ini tergantung mesinnya sih, dia namain. eh, kalau kalau yang baku kan addressing tuh kayak gini ya, pakai IPv4. Kalau nama hardware dia bilang itu Ethernet hardware berapa gitu ya, atau apa ini AMD ini apa ya? Mungkin D-nya devices gitu. Tergantung mesinnya sih dia ngomongnya apa. Ini nama sih. Terus di sini juga ada flagging ya. Kalau G itu gateway, kalau H itu host ya. Jadi 127.0.0.1 itu maksudnya menunjuk kepada dirinya sendiri sih, menunjuk kepada R2 sebenarnya karena ini tabelnya R2 ya. Gitu. Nah, ini ya IPv4 panjangnya kan 32 bit. Jadi alamatnya itu 4 miliaran aja ya. Jadi kalau 4 miliar, penduduk dunia sekarang 7 miliar ya. Terus kalau semua orang punya gadget udah nggak cukup ya alamatnya. Eh, apalagi orang punya gadgetnya nggak cuma satu lagi ya. Punya laptop juga, komputer bisa banyak gitu ya. Jadi ini definitely udah nggak cukup. Cuman sekarang sebenarnya sejak
puluhan tahun udah nggak cukup, tapi internet masih juga bisa beroperasi dengan IPv4. Ya, jadi ada mekanisme-mekanismenya yang membuat itu jadi mungkin ya. Misalnya salah satunya dengan memakai alamat private private address ya. Private network itu biasanya kalau Pak Austin beli device, misalnya eh, Arduino gitu ya. Terus dia ada interface networkingnya. Terus nanti dia keluarin IP. IP-nya itu biasanya misalnya yang tipikal 192.168 something something gitu ya. Itu alamat private tuh. Artinya di internet luas nggak boleh kelihatan alamat itu. Ya, jadi misalnya Arduino-nya connect ke internet lewat router tertentu ya, dan jaringan tertentu, misalnya jaringan Telkomsel atau jaringan First Media atau apa, nanti yang kelihatan dari internet alamatnya Telkomsel atau First Media atau UPH gitu misalnya. Jadi yang 192.168-nya nanti ditranslasi ke alamat publik gitu. Tapi di internal dia pakai alamat private itu. Sehingga alamat private itu bisa berulang, tapi nggak boleh kelihatan ke luar, karena kalau kelihatan keluar nanti ada mesin yang alamatnya sama, 2 biji, bingung networknya kan mau lempar kemana kan gitu ya. Nah, alamat-alamat private itu khusus untuk kebutuhan semacam itu gitu. Ya, Pak, saya pernah lihat, Pak. Saya kan pakai apa? Pernah pakai ESP 826 826 kalau nggak salah. Terus saya connect ke Blink, saya harus connect ini IP address itu, Pak. Ya, Iya, 192 berapa gitu sih, iya, gitu. Saya iya, ingat sih. 192.168 biasanya tipikal. Ada lagi sih beberapa area apa private addressing ya, tapi kalau lihat yang pola yang semacam itu private address tuh nggak boleh ke internet. Jadi yang IPv4 masih bisa berfungsi karena bisa ada duplikasi-duplikasi itu misalnya lewat private address, tapi bahwa itu nggak cukup semua orang juga jelas ya. Sehingga sekarang ada IPv6 ini yang panjangnya jauh lebih panjang ya, 128 bit. Tapi nulisnya memang lebih berabe ya. Nulisnya itu notasinya kayak gini misalnya ya. Jadi udah harus heksadesimal nih. Karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus panjangnya 128 ya. Jadi setiap ini itu 16 bit ya, bukan 8 bit lagi gitu ya. Jadi ini panjang nih dan agak repot ya bacanya ya. Kalau tadi baca angka-angka masih oke, ini basically yang baca mesin nih. Kalau mata orang udah susah ya. Nah, jadi kalau setiap mesin sekarang kalau dilihat konfigurasi IP-nya biasanya ada dua sih. Ada yang IPv6, ada yang IPv4 gitu ya. Nah, tapi kan kebanyakan network katakanlah belum migrasi ya, belum paham IPv6, berarti secara tradisional pahamnya IPv4. Begitu ya. Nah, supaya kalau katakanlah ada network yang lebih maju, mainnya udah version 6, terus di tengahnya ada version 4 gitu ya. Caranya supaya paket itu bisa lewat, istilahnya di tunneling. Jadi kalau di tunneling itu alamatnya IPv6 ini dibungkus lagi pakai alamat IPv4 dan alamat destinasinya ngincer ujung sebelah sini. Ya, jadi kalau nyampe ke mesin router yang di sebelah sini nanti header IPv4-nya bisa dibuka terus beroperasi di network ini pakai IPv6 gitu misalnya. Gitu ya. Jadi dengan cara demikian migrasi itu nggak mesti sekaligus gitu ya, seluruh jaringan itu pindah ke sistem yang baru ya, bisa perlahan ya. Kalau masih ada di tengahnya IPv4 ya nggak apa-apa, bisa masih terjadi interkoneksi gitu pakai tunneling ya, dibungkus ulang pakai alamat yang dipahami oleh networknya. Nah, apalagi ya? Oh ya, ini ada alamat private ini juga ya. IPv4 yang private ini ada listnya ya. 10.000 ini kayak ginian juga alamat private ya. 172.16.0.0 ini private juga. Ini yang paling umum kita lihat 192.168.0.0 nih. Biasanya di semua ya peralatan-peralatan kayak Arduino atau Homelands ya. Kalau punya modem apa 4G juga ke arah komputernya biasanya pakai alamat kayak gini juga nih karena internal ya. Tapi begitu keluar lewat jaringan operatornya, nah itu alamatnya publik. Nah, kita beralih ke ini ya, ke
karena mungkin sekitar 20 menit lagi saya mesti check out, ada meeting berikutnya harus disiapkan. Ini soal TCP itu tadi ya yang disebut melakukan handshake. TCP itu kan memang protokol yang connection oriented. Jadi dia harus membentuk koneksinya ya, kayak apa network switching mirip ya. Jadi eh, si host A nanya, cara nanyanya kirim ini paket sync ini ya, terus ada sequence numbernya X. Terus si host B jawab ya, oh saya siap gitu ya. Sehingga acknowledgement-nya ini X+1. Tapi sembari dia bilang dia siap, dia nanya juga. Jadi ada sync juga, sequence numbernya Y. Ya lalu nanti si host A ini harus jawab acknowledgement yang sequence numbernya Y+1 gitu ya. Nah, jadi dengan demikian disebutnya three-way handshake ya, karena si host A nanya, kamu siap nggak? Host B bilang saya siap. Kamu sendiri siap nggak? Terus host A bilang lagi saya siap. Nah, baru abis itu bisa terjadi komunikasi. Jadi kalau salah satu putus atau belum rampung ya handshake-nya gitu ya, belum bisa kirim-kiriman data. Ya. Nah, jadi terutama untuk jalur-jalur ya yang kayak apa jalur satelit yang delay-nya gede ya karena apa harus lompat ke orbit geostasioner, terus harus turun lagi ke bumi gitu ya, 250 milisecond sekali lompat. Terus kalau terjadi selalu handshake kayak gitu, yang kirim paket dikit gitu ya, terus harus tunggu dari sono gitu ya, terus harus dikaliin 3 gitu ya, 3 kali 250 milisecond itu hampir sedetik gitu ya. Terus gimana kalau ada yang error itu hilang acknowledge-nya terus ulang lagi gitu ya. Wah, itu repot banget ya. Sehingga TCP/IP itu lewat jalur satelit itu secara tradisional bermasalah banget. Jalur satelit itu kalau tiba-tiba mau dipasangin internet gitu ya, langsung aplikasinya atau usernya nggak tahan gitu ya. Kok lambat ya? Kata jalur satelitnya bandwidthnya gede ya, bohong nih gitu ya. Udah bayarnya mahal gitu ya, terus lambat gitu ya. Nah karena setiap kali itu ada handshaking-nya itu tuh. Ya, biasanya supaya nipu handshaking-nya ini ya, jadi dari mesin yang ngertinya TCP/IP, terus ada modem satelit. Kalau modem satelitnya itu dikasih mekanisme ya untuk nipu mesin yang pakai TCP/IP-nya. Jadi kalau si TCP-nya minta handshake, mesin modem ini yang jawab duluan. Jadi nggak usah dilempar ke orbit dulu gitu paket datanya. Mesin ini aja nipu dulu. Ini oke, saya udah oke gitu ya. Terus langsung TCP-nya jalan dulu kan lancar gitu ya. Nah itu biasanya dipakai teknik-teknik kayak gitu tuh namanya spoofing ya, supaya nggak terlalu parah. Jadi sebenarnya mungkin kalau lewat internet justru yang kayak UDP itu tuh yang lancar. Walaupun dia unreliable ya, nanti kalau datanya hilang gimana gitu ya, karena nggak melakukan handshaking sama acknowledgement secara ketat kan. Ya Jadi, tapi ya. jadi sebelum sebelum host A yang ngirim, udah dikirim duluan acknowledgement dari sama satelitnya gitu maksudnya. Ya, jadi biasanya kan eh, ini host A, terus ada modem satelit, terus lempar ke atas. Nanti sebelah sono ada modem satelit lagi, terus host B. Karena link satelit kan kayak gitu ya. Jadi modem satelitnya sama-sama nipu ya. Jadi kalau host B-nya connect ke modem satelit, host A-nya connect ke modem satelit. Jadi modem satelitnya satu nipu host A, modem satelit yang lain nipu nipu host B gitu, supaya nggak kelamaan. Terus yang penting modem satelitnya sama-sama tahu kita ini lewat jalur satelit gitu ya. Sehingga semua yang TCP itu diberesin dulu di lokal gitu. Bisa begitu sih mekanismenya ya kalau yang lebih tradisional ya. Nah, tapi zaman sekarang apa fiber optik dan lain sebagainya udah sangat luas juga. Zaman dulu itu karena di Indonesia kepulauan ya, kadang-kadang satu-satunya yang available untuk komunikasi antar pulau itu jalur satelit gitu. Jadi terus pas internet itu mulai booming tahun 90-an, kita masih banyak jalur satelit, terus orang pinginnya ya udah kita pasang aja TCP/IP on top of satellite link gitu ya. Ternyata nggak sesederhana itu ya, terus banyak problem ya karena kan TCP/IP-nya sering apa mengasumsikan jalurnya itu delay-nya rendah ya, padahal jalur satelit geostasioner nggak bisa begitu ya. Nah, jadi itu sih masalah masalah zaman tahun 90-an ya. Sekarang kalau udah lewat fiber optik semua cenderung nggak ada masalah sih. Handshake aja sampai puas ya, kan delay-nya kecil gitu. Nah, lalu juga apa sequence number gitu ya. Itu sequence numbering untuk misalnya untuk handshake ini kan sebenarnya pakai sequence numbering supaya tahu ya yang dijawab tuh yang mana gitu ya.
itu harus setiap kali itu pakai angka random yang baru gitu ya, supaya kalau kalau dia setiap kali handshake terus mulai dari angka yang sama ya, nanti ada paket yang dulu terus nomornya katakanlah karena delay dan lain sebagainya atau congestion, tahu-tahu angkanya sama gitu ya, sama paket yang sebelumnya, nanti host B-nya itu ngirain itu data yang lama gitu, terima dua kali gitu ya. Jadi sequence numbering itu juga harus selalu menggunakan angka yang baru supaya segmen yang terdelay itu tidak dikenali sebagai data yang lama gitu. Nah, lalu ini yang menarik ya di area TCP ini adalah congestion control-nya. Ya, karena si TCP kan tugasnya salah satunya flow control ya. Jadi dia harus mengenali apakah jalurnya itu macet atau enggak. Kalau dia macet dia harus rada ngerem. Kalau kosong dia harus tembak segencar-gencarnya, karena kalau enggak bandwidth itu terbuang ya. Jangan jangan cuma netes ya, kalau jalurnya kosong ngegas gitu ya. Nah, ini kurvanya flow controlnya TCP ya. Ini tipikal kelakuannya TCP. Jadi ada 3 area slow start ini ya. Adalah area di mana congestion window ini meningkat dengan cepat. Jadi namanya ini agak menipu ya, namanya slow start, tapi sebenarnya naiknya nih eksponensial nih, nggak slow gitu ya. Kenapa? Karena logikanya adalah kalau baru mulai, medium itu cenderung kosong ya, cenderung sepi. Jadi kalau memang udah transmit dengan congestion window yang kecil lancar gitu ya, naikin langsung 2 kali lipat. Terus kalau masih lancar lagi, naikin lagi 2 kali lipat ya, supaya apa jalur pipa itu cepat penuh, nggak terbuang gitu ya. Kecuali jalurnya memang udah sibuk ya, ada komputer lain juga make dan lain sebagainya ya. Nah, kalau udah sampai threshold tertentu di sini ya, eh, TCP itu masuk fase congestion avoidance. Ya, jadi setiap mesin yang jalanin TCP ada thresholdnya sendiri. Kalau udah sampai sini dia hati-hati, dia naiknya pelan-pelan. Ya, karena asumsinya dia adalah, oh ini berarti mediumnya mungkin udah agak penuh. Kalau saya naikinnya masih tetap eksponensial, ngegas gitu, terus tubrukan, terus congestion ya, semua orang rugi ya, karena semua orang jadi harus back off, harus ngurut ulang data-datanya yang tabrakan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya naiknya pelan-pelan aja gitu ya, untuk menghindari tabrakan ya, karena ini mulai macet gitu ya. Naiknya pelan-pelan, tapi selama saya masih bisa naik, saya naik juga gitu. Jadi ini naiknya linear nih di fase yang congestion avoidance ini. Naik setinggi-tingginya ya, karena dengan demikian throughput paling tinggi, paling efisien. Tapi begitu dia nge-sense ini congestion gitu ya, terjadi tabrakan ya, dia langsung time out. Dan dia langsung jatohin ininya, congestion windows-nya. Ya berarti kalau udah sampai tabrakan, ngulang lagi, pakai paket data yang kecil lagi dulu. Gitu ya, jangan jangan bombardir medium itu terlalu banyak, karena barusan tadi tabrakan gitu ya. Nah, terus begitu ini time out, dia jatuhin congestion windows-nya ya, maka dari maksimum sampai jatuh ini diambil setengahnya ini sebagai threshold. Ya, jadi kalau mulai kecil lagi nih ngegas lagi aja, kalau lancar naikin cepet ya, tapi habis sampai threshold ini naik pelan-pelan lagi, naiknya linear lagi untuk menghindari tabrakan. Jadi mekanisme semacam ini tuh menjaga supaya medium nggak kosong. Karena kalau medium kosong itu mubazir ya. Kalau naik naik di awal ini naiknya cepet aja gitu ya. Tapi jangan sampai terlalu selebor terus tabrakan melulu ya. Jadi naiknya kalau udah kelihatan oh ini udah separuh kapasitas, naiknya pelan-pelan. Terus kalau tabrakan selalu ngedropin lagi aja dulu supaya ngerem gitu ya. Jangan sampai udah tabrakan saya masih ngotot terus semua orang tabrakan terus seluruh jaringan itu rugi gitu ya. Nah, jadi mekanismenya begini nih, congestion control cukup cukup complicated ya. Nggak cuma sekedar gas rem ya, tapi ada 3 fase yang semacam ini sih. Nah, ini di paragraf-paragrafnya ini dijelaskan ini di fase yang mana, misalnya di fase slow start, setiap kali ACK diterima, congestion window ini dilipat 2 kan ya, jadi naiknya eksponensial cepat. Ya, jadi kalau fase ACK diterima waktu pengiriman 1 segmen, yang berikutnya 2 segmen. Kalau masih lancar 4 segmen.
masih lancar lagi 8 segmen gitu terus ya, ngegasnya cepet. Tapi kalau udah sampai threshold dia naiknya lebih pelan ya, masuknya ke yang lebih linear gitu ya kalau udah masuk ke threshold begitu. Nah, ya waktu udah congestion, udah tabrakan, terdeteksi TCP-nya itu ngedrop, time out, terus ngeset congestion threshold-nya jadi setengah dari congestion window pada saat terjadi tabrakan itu. Itu tadi ya, yang ngejatuhin terus threshold-nya ditaruh di setengah. Mungkin kalau di awal dia nggak tahu threshold-nya berapa, dia harus nunggu tabrakan dulu ya, baru terus dia setting ulang lagi threshold-nya. Tapi pada saat yang kedua dia lebih pintar, dia ngukurnya setengah gitu ya, dan setengah angka yang bagus lah ya. Artinya kalau medium udah separuh penuh ya kita harus hati-hati naiknya, jangan ngegasnya eksponensial ya, ngegasnya linear aja gitu. Nah mungkin segitu dulu, ada komentar, pertanyaan? Belum ada lagi sih Pak. Oke. Jelas masuk Pak. Oke. Nah ini ada sedikit keterangannya, ada paragraf yang diperinci oleh Garcia di bukunya, disebut Nagel algorithm ya, untuk mengatasi silly window syndrome. Ya jadi sebenarnya mirip ya sama berbagai mekanisme, kita pinginnya bandwidth itu efisien. Ya jadi Nagel algorithm itu untuk menahan sender mengirimkan data berikutnya dalam paket kecil. Ya jadi paket kecil itu nggak efisien. Ya kita mau paket sebesar-besarnya, tapi nggak mau sampai kalau congestion itu luka parah mediumnya gitu ya, terus semua orang rugi gitu ya. Jadi, nah kalau supaya nggak ngirimnya paket kecil-kecil ya, terus kan abis itu harus setiap paket harus di ACK lagi ya, misalnya ya kalau kalau memang mau eh, error control yang baik ya, karena kalau di ACK kan nanti dia bisa minta ARQ atau apa kalau terdeteksi error dan lain sebagainya gitu ya. Nah jadi kalau menunggu ACK ya, sendernya bisa buffering, begitu ACK datang ya, semua yang di buffer itu dikirim sekaligus ya, jadi segmennya besar, nggak kirim segmen-segmen kecil yang setiap kali harus di ACK gitu ya. Nah kalau misalnya LAN itu bandwidthnya melimpah terus delaynya kecil, maka transmisi paket kecil dapat ditolerir ya, jadi Nagel algorithm ini bisa dinonaktifkan. Tapi kalau ada ini silly window syndrome ya, kalau receiver itu mengiklankan window kecil saja, misalnya jadi kan si TCP itu kan saling berkomunikasi ya antar transmitter sama receiver, terus receivernya bilang saya cuma bisa terima segmen kecil doang ya. Nih jadi dikontrol di dalam congestion controlnya itu bilang saya cuma bisa segmen kecil. Terus kalau si sendernya itu ngirim segmen kecil aja ya, nanti rugi. Padahal karena si receivernya ini ngiklanin window kecil karena buffernya dikosonginnya cuma lambat. Ya jadi buffernya tuh agak penuh, terus dia cuma bisa ngosongin lambat. Tapi kan sebenarnya si mediumnya kosong gitu ya. Nah hal ini dapat dicegah jika receiver menunggu mengiklankan window sampai ukurannya setengah atau sama dengan ukuran buffer datanya, sehingga sender tidak harus memboroskan bandwidth dengan mengirimkan segmen data kecil setiap kali gitu ya. Jadi si receivernya jangan cepet-cepet begitu ada kosong dikit minta dikirimin paket kecil ya, karena paket kecil tuh ngeborosin bandwidth, harus ditunggu di ACK dan lain sebagainya gitu ya. Ini trik-trikannya juga supaya si congestion control itu ngomongnya nggak terlalu membuat data yang beredar di medium itu hanya segmen-segmen kecil saja gitu. Nah ini waktu nutup koneksi ya. Jadi kan TCP itu buka koneksinya three-way handshake, waktu nutup koneksi juga three-way. Ya jadi pakai ini paket yang ditandainya finish. Terus dia kirim, oh saya mau finish, host B-nya ACK ya. Nanti host B-nya kirim data terakhir,
Ini ada data, segmen, ada nomornya. Terus ini ada ACK-nya juga numpang. Lalu si host A-nya ngirim ACK terhadap data, tapi host B-nya harus ngirim finish juga nih. Ya, jadi yang ngirim finish adalah host A bilang, saya mau selesai, mau tutup koneksinya. Terus si host B bilang, oke, saya siap mau tutup. Terus si host B juga harus kayak gitu tadi, three-way handshake ya. Kirim juga, saya mau finish juga nih. Terus ini segmennya 453 nomornya. Begitu di ACK, baru koneksi itu selesai tutup. Gitu ya. Jadi waktu nutup juga three-way. Waktu buka three-way, waktu nutup three-way. Iya. Nah, kalau three-way ya berarti semua baik finish ACK walaupun maupun waktu buka itu ya sync sama ACK itu nggak boleh ada yang hilang ya. Harus semua diterima baik terus baru koneksi itu nggak gantung gitu, baru ketutup atau kebuka dengan sempurna gitu. Nah, ini sedikit bagian terakhir, nanti minggu depan kita bahas lagi sih ya. Tapi ada beberapa metode routing yang terkait TCP/IP ya, yang sangat umum, yang klasik ini namanya Routing Information Protocol (RIP). Dia menghitung jumlah hop sebagai metrik ya, sebagai cost untuk routing. Jadi kalau ada berbagai jalur ke destinasi yang sama, dia pilih yang jumlah hopsnya paling kecil. Ya, dan RIP ini jumlah hops maksimumnya 15 ya. Lebih besar dari 15 dianggap tidak tercapai, tidak terjangkau. Dan kita bisa bayangin ya, rupanya internet yang sedemikian luas mencakup seluruh dunia, jalur kemana-mana. Coba aja misalnya Pak Austin trace route ya ke, jadi komennya kalau di Windows itu tracer ya, itu singkatan dari trace route. Itu kalau dijalanin dari command prompt, terus misalnya tulis aja www Facebook atau www Google itu bisa melihat mesin mana aja yang dilompati sampai mencapai Google atau Facebook gitu ya. Karena setiap kali nanti mesin yang dilewatin itu akan kirim ping balik ya, terus bisa kelihatan IP-nya. Kalau protokolnya dibuka ya untuk menjawab pingnya itu. Nah, itu bisa kelihatan tuh berapa banyak hop ke mesin-mesin dimanapun di seluruh dunia ya. Biasanya sih lebih kecil dari 15. Ya, jadi dunia internet itu dunia yang sangat kecil, yang lompatan mesin itu mungkin belasan udah nyampe ke seluruh dunia gitu. Ya, sangat kompleks, mesinnya sangat banyak, tapi lompatannya sangat sangat kecil ya. Makanya RIP ini masih bisa juga jalan dengan cukup cukup baik, tapi kalau udah sangat complicated networknya mungkin harus ganti ke yang lebih sophisticated sih ya. Jadi RIP biasanya untuk LAN-LAN kecil di sini dibilangnya. Nah, RIP itu update tabel routingnya setiap 30 detik ya, menggunakan Bellman-Ford ya, pakai split horizon with Poisson reverse supaya nggak kena penyakit ngitung sampai tak hingga itu ya. Beberapa kelemahan RIP ini kelemahannya Bellman-Ford ya, konvergensi lambat karena harus ngalir pelan-pelan ya, ripple ke seluruh jaringan ya. Terus tak dapat membedakan jalur dengan bandwidth yang lebih baik karena dia cost-nya ngitungnya adalah jumlah hops. Ya, jadi kalau ada hops yang jumlahnya dikit tapi bandwidth-nya tipis gitu ya, dia tetap pilih yang itu ya. Padahal ada yang jumlah hopsnya lebih banyak tapi jalan tol gitu ya. Nah, dia nggak bisa tahu karena metriknya dia jumlah hops gitu. Nah, yang lebih baik ini OSPF, Open Shortest Path First. Ini memang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasannya RIP ya. Dia pakainya link state ya, dan kita ingat link state itu Dijkstra sebenarnya ya, karena memuat topologi jaringan keseluruhan gitu ya. Nah, lalu link state ini juga bisa beroperasi nggak cuma dengan hop count ya, bisa ada kriteria-kriteria lain ini untuk cost-nya gitu. Jadi OSPF secara umum lebih bagus sih daripada RIP. Cuman kalau mau yang sederhana ya RIP gitu ya. Terus ada yang disebut BGP ini, Border Gateway Protocol ya. Ini adalah menghubungkan antara autonomous system. Ya, jadi yang diatur oleh BGP itu bukan jalur optimal ya, melainkan jalur kebijakan ya, policies ya. Jadi autonomous system itu kan seluruh dunia saling berhubungan ya. Misalnya kalau kampus itu koneksinya nggak cuma satu operator ya.
Katakanlah ada kampus yang koneksinya lengkap, connect ke Telkomsel, connect ke Indosat, connect ke First Media, connect ke XL, apa dia punya banyak jalur ya. Artinya customer dari operator-operator itu sebenarnya mencapai kampus itu juga bisa lewat banyak cara ya. Jadi apakah boleh misalnya customer Telkomsel lewat jalur UPH terus pakai bandwidth Indosat keluar lagi gitu ya? Itu nggak boleh ya, sehingga yang mana yang boleh, yang mana yang enggak diaturnya pakai ini BGP ini. Ya, jadi aturan-aturannya adalah jangan gunakan autonomous system X atau jangan gunakan autonomous system X untuk mencapai Y dan seterusnya, gitu ya. Jadi aturannya tuh bukan jalur terpendek atau jalur yang bandwidthnya paling bagus. Jadi bukan efisiensi jaringan yang dioptimasi, melainkan kebijakan. Yang mana yang boleh, yang mana yang enggak, gitu ya. Jadi BGP ini ngatur antara jaringan-jaringan besar ya, jaringan operator, jaringan kampus, jaringan perusahaan atau apa yang punya autonomous system istilahnya ya, punya AS tersendiri ini, autonomous system, yang paket itu lewat atau nggak lewat di sana itu karena kebijakan, bukan karena efisiensi jaringan. Ya. Nah jadi policies-nya ini diupdate-nya dengan import dan ekspor gitu ya, sehingga jaringan-jaringan yang terkoneksi itu tahu ya bagaimana melewatkan paket-paket di tetangga-tetangganya itu sesuai dengan aturan gitu. Ya. Nah, ya untuk mengindikasikan protokol itu jalannya di service TCP yang mana ya, biasanya itu pakai port ya. Jadi ini port TCP 179 nih untuk BGP begitu ya, 179 ke atas ya. Ya mungkin dua hal lagi ya yang saya coba perkenalkan di sini, ada yang disebut DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Ini tuh digunakan untuk ngeset IP address secara otomatis. Ya biasanya kalau misalnya Pak Austin connect ke modem yang ke internet ya, entah modem 4G, modem operator atau apa ya. Biasanya tuh di komputer nggak usah di set ya IP address-nya, langsung dapat dari modemnya. Ya itu pakai mekanisme DHCP nih. Biasanya sih private address ya 192.168 something something ya yang dipakai oleh operator. Tapi itu karena begitu connect ke internet, si komputernya itu dilempar dulu ke server DHCP-nya. Lalu server DHCP ini ngasih ya alamat IP address tertentu yang dipakai selama komputernya itu nyala. Ya nanti kalau komputernya mati, addressnya nggak dipakai lagi, nanti lain kali kalau nyala bisa dapat address yang berbeda sih. Kalau ada beberapa komputer ya yang terkonek ke server DHCP tertentu gitu. Jadi enaknya adalah nggak usah ngatur-ngatur IP address ya. Karena IP address itu basically kan fix. Ya, jadi kalau ini saya nggak mau tahu, pokoknya setiap kali saya dikasih aja alamat IP address yang fix gitu ya. Yang bukan fix ya, maksudnya yang available pada saat itu dibagikan oleh si servernya ini. Ya, jadi ini mekanismenya nama Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, lalu ada ini ya terkait dengan private IP address, itu ada yang disebut dengan network address translation. Ya karena private address itu kan nggak boleh ke publik. Jadi waktu dia mau mengakses awan internet umum, dia tuh lewat ke mesin, mesinnya melakukan NAT ini. Ya jadi menerjemahkan IP address tertentu ke IP address publik ya, karena si IP address yang berhadapan dengan jaringan publik itu dia mempunyai gateway yang pakai IP publik juga. Jadi seluruh dunia tahunya adalah kalau mau mengakses ke jaringan di belakangnya Telkomsel, misalnya ada satu pintu tertentu di Telkomsel yang dibuka untuk itu, ke belakangnya semua nanti IP-nya private. Gitu ya, misalnya customer-customernya Telkomsel itu ada di belakang modemnya itu private semua. Ya, tapi masuk ke jaringan Telkomselnya lewat IP publik tertentu ya. Jadi si mesin ini yang melakukan NAT ini ada tabelnya tersendiri di belakangnya dia yang IP address tertentu itu jalanin aplikasi apa. Itu kan bisa aja mesin di belakangnya itu pakai
private address, tapi mereka jalanin aplikasi macam-macam kan. Jadi selalu ada terjemahan port atau soket aplikasi apa yang sedang dipakai di klien yang di belakang itu ya. Dan setiap kali paket data yang nyampe ke IP address yang sama, karena dari publik cuma ada satu gateway IP address ya, itu diterjemahin ke port dan soket yang sesuai dengan aplikasi yang dipakai di klien yang di belakang itu. Jadi selalu ada tabel catatan itu tuh ke dunia yang ada di belakang mesin ininya nih, proxy atau mesin firewall-nya ini yang menjalankan network address translation ini. Gitu, ya. Nanti minggu depan ada sedikit lagi bahasan-bahasan tentang routing dan sebagainya yang lebih mendetail sih. Tapi sekarang ini perkenalannya sampai di sini sih. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih kalau mau didiskusikan singkat. Apakah dalam skema IPv4 duplikasi alamat sama sekali tidak terjadi? Itu tergantung public and private-nya nggak sih, Pak? Tadi. Iya. Jadi sebenarnya terjadi ya. Rata-rata local network pakai private address kok. Terus mungkinkah IPv4 secara keseluruhan migrasi ke IPv6? Menurut saya mungkin nggak sih, Pak. Mungkin karena jumlah user pasti akan bertambah nanti, Pak. Iya, Jadi pelan-pelan juga ya, udah terjadi sih. iya. Cuman mungkin yang nggak bisa terjadi adalah seketika ya. Jadi makanya ada solusi-solusi semacam tunneling itu supaya bisa hidup bersama IPv4 dan IPv6. Terus mana yang lebih baik, RIP atau SPF? SPF karena delay-nya dikit mungkin, Pak. Ya, dua-dua kan selalu semua technical ini ada kebaikannya. RIP kebaikannya sederhana, Nah, konteksnya pasti OSPF kurang. lebih lebih kompleks ya, pakai Dijkstra dan bisa menghandle mungkin metrik yang lebih luas ya daripada cuman sekedar hop count gitu. Terus TCP operasinya connection oriented dapat mengakibatkan problem pada jalur delay dengan fluktuasi error yang tinggi, jalur satelit. Dapatkah Anda menjelaskan hal ini? Tadi udah kita diskusikan juga sih ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya Kalau Pak. kayak VPN gitu kan dia private network juga ya, Pak. Jadi maksudnya tuh dia gimana cara kerjanya, Pak? Kan maksudnya dia, iya. Ya, jadi VPN itu melakukan network address translation sih Pak. Jadi makanya kan ada mesin-mesin yang difilter ya kalau di Indonesia ya, misalnya terkait dengan pornografi dan lain sebagainya ya, nggak bisa dicapai. Itu biasanya difilter tuh IP address-nya yang dikenali bahwa itu eh, sesuatu yang disensor di Indonesia ya. Nah, begitu pakai VPN, sebenarnya dari IP address asal itu begitu lewat VPN atau proxy, si VPN atau proxy-nya itu menerjemahkan ke IP address yang lain gitu. Sehingga filteringnya jadi lewat ya, karena si filternya kan harus make sure bahwa ini traffic konten tertentu di sensornya cuma buat Indonesia. Iya kan? Jadi dia lihat permintaan itu dari IP address di mana ya. Lalu itulah yang kena filter gitu ya. Lalu kalau dia ganti IP address-nya ya paketnya bisa lewat gitu. Kalau misalnya ada, Bapak pernah dengerin juga nggak, Pak? Bisa ganti DNS DNS-nya 111 itu, Pak. Itu Eh, jadi kita nggak perlu pakai VPN, terus fungsinya juga sama, Pak. Jadi kita kayak bisa, katanya sih kalau pakai DNS itu jadi private gitu. Ini maksudnya networknya. Saya bingung sih, Pak. Maksudnya ketika saya, misalnya kan kayak ada beberapa aplikasi juga kayak yang Bapak bilang tadi. Misalnya kayak Binance gitu. Binance di Indonesia nggak bisa dipakai. Terus kalau saya ubah DNS-nya, dia bisa dipakai gitu, Pak. Padahal saya nggak pakai VPN juga, Pak. Di DNS itu problem lain ya. DNS itu kan domain name service itu menerjemahkan IP address menjadi jadi alamat IP, alamat website ya, misalnya facebook.com atau apa, menjadi IP address mesinnya. Karena kan kita biasanya nggak ngetik IP address-nya langsung ya, kita nggak hafal. Jadi pakai service DNS itu untuk dia yang menerjemahkan ke IP address tertentu gitu. Biasanya sih kalau pakai VPN karena jalurnya itu berubah ya, karena kan IP address-nya diterjemahkan, mesin DNS-nya ikutan sekalian ya. Mungkin ada problem filtering yang ngelihat jalur DNS-nya dan itu yang dipotong sih.
Tapi kalau jalur DNS yang dipotong, bukan jalur IP-nya, maka kita tetap bisa nulis alamat IP-nya langsung terus nyampe. Karena DNS itu cuma buat penerjemahan antara alamat ke IP address. Misalnya di China juga ya, di China kan semua service kayak Facebook itu kan disensor sama pemerintah ya. Tapi ya orang China bisa pakai Facebook, dia tinggal uh, apa VPN juga gitu ya, sama aja gitu. Karena kalau IP address-nya udah berubah ya udah gitu. Dia akan dikenali sebagai trafficnya datang dari Amerika bukan dari China gitu misalnya. Udah sih Pak, itu aja saya Pak. Iya, jadi filtering itu sebenarnya seberapa efektif atau ketat, mungkin sih nggak sangat ketat ya. Tapi kalau kayak di Indonesia misalnya pornografi difilter ya, anak yang terlampau kecil terus nggak bisa setting VPN-nya dan lain sebagainya kan kagak bisa akses gitu ya. Ya baik juga sih ya, karena kalau di Amerika ya even sebenarnya kayak pornografi itu bebas dan lain sebagainya secara legal ya. Tapi kan ada batasan umur itu yang di uh, dikenakan kepada semua film atau apa gitu ya. Terus kalau batasan umur itu dilanggar ya memang bisa ada sanksi begitu ya. Sehingga tapi kalau di internetnya sih terserah kamu urus sendiri gitu ya. Jadi biasanya orang tua yang lebih repot masangin alat filtering di komputernya sendiri ya supaya lebih aman dan lain sebagainya gitu. Kalau kalau di Indonesia negara yang melakukan filtering itu untuk semua jalur internet kita gitu ya. Ya, tapi yang ngerti internet working dan lain sebagainya masang VPN gitu ya. Jadi ya lebih susah sedikit, tapi menurut saya tetap berguna sih ya, karena sama kayak pintu kalau nggak dikunci sama sekali, kalau nggak digembok maling semua masuk gitu ya. Tapi kalau digembok, kalau malingnya niat dia bawa bom, nah pintunya ini ya kebuka juga, tapi kan lebih susah ya. Ya, Pak. Nggak mesti ngerti network juga sih Pak, orang Indonesia kayak semua nggak paham. Paham Orang masang kalau VPN ya karena perlu iya, pakai ya. Iya, iya. soalnya banyak juga kan Pak, misalnya kayak nggak usah konten pornografi, maksudnya kayak Reddit gitu-gitu aja di Indonesia di blok Pak. Jadi kayak misalnya kita mau minta nyari Iya. solusi gitu kan, banyak forum-forum gitu kan lumayan, misalnya yang bisa informasi-informasi dari sana. Jadi mau nggak mau harus pakai sih. Iya, nggak tahu ya kenapa kayak gituan juga di filter ya. Mungkin karena di sana juga beredar ini ya. Karena itu kayak pasar bebas ya, apa aja informasi di situ. Terus ya mungkin pornografi atau apa berkeliaran juga di situ. Penipuan atau apa juga nggak tahu juga sih. Makanya kena kategori filter juga ya. Dan VPN itu juga kalau orang mau masuk ke kantornya sendiri ya dengan jalur yang lebih secure ya, pakai VPN juga. Ya karena itu kan sebenarnya mekanisme ke arah security sih sebenarnya. Hmm. Ya, data-data yang konfidensial ya Pak ya. Iya, Saya sempat magang juga pakai VPN sebenarnya. magang pakai VPN. Bukan, maksudnya pas magang akses data perusahaan juga itu harus pakai VPN sih. Iya, karena supaya nggak semua orang bisa masuk terus ngobrak-ngabrik mesin di perusahaan kan. Masuk ke UPH dari luar juga kalau mau akses ke server-servernya harus pakai VPN. Itu standar sih, Pak. Oke, Pak, kita sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih ya Pak Ihan.